Oke, di pekan lalu ada sesuatu yang menarik yang patut semua mata pecinta sepak bola itu tertuju kepada pertandingan itu, yaitu pertandingan friendly match atau pertandingan persahabatan antara Persib Pekalongan melawan kesebelasan PSCS Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan di Stadion Hugeng, Kota Cilacap. Dengan skor akhir pertandingan yang sangat mengejutkan, yaitu dengan skor akhir kemenangan 1-0 kemenangan Persib Pekalongan. Dan ini menurut saya suatu patut dievaluasi buat para pemain PSCS, kenapa bisa kalah melawan kesebelasan dari Persib Pekalongan. Yang kita tahu Persib Pekalongan itu berada di Liga 2, di Liga 3 maksud saya, dan PSCS itu berada di Liga Kasta kedua, yang seharusnya PSCS Cilacap harus memenangkan pertandingan itu melawan tim Liga 3. Ya ini memang bukan pertandingan resmi ya, ini pertandingan persahabatan, tapi bisa kita lihat bahwa para pemain Persib Pekalongan menunjukkan kelasnya, bahwa mereka itu tidak pantas untuk berada di Liga 3. Mereka itu levelnya udah di Liga 2. Dan sebagai tim Liga 3 Jateng ya tepatnya, ini keberhasilan melawan PSCS Cilacap dengan skor walaupun tipis 1-0 itu menjadi modal yang bagus untuk nantinya liga kalau udah berjalan. Oke. Ya, sepanjang pertandingan saya kira sebenarnya PSCS Cilacap ini ya oke juga sebenarnya, lebih pede bisa saya bilang ya melawan Persib Pekalongan. Namun gol juga terjadi karena kita tahu ya, back dari PSCS Cilacap itu salah saat ingin membuang bola, blunder bisa dibilang kan, dan dengan mudah sayap dari Persib Pekalongan di sebelah kiri dia masuk, giring bola, umpan striker, dan gol terjadi gitu. Dan menurut saya pertandingan itu berimbang ya. Walaupun secara penyerangan atau shoot itu banyakkan dari Pekalongan gitu. Namun bukan berarti PSCS itu buruk ya. Karena memang Persib Pekalongan ini juara Liga 3 Jateng dulu, dan kelas Persib Pekalongan memang sebenarnya Liga 2 kalau boleh saya bilang. Oke. Di pertandingan itu skor akhir 1-0 untuk Pekalongan. Tapi yang menarik lagi, Persib Pekalongan telah melaksanakan uji coba itu melawan 3 kasta sekaligus dengan 3 tim ya, tepatnya 4 tim, tapi yang satu itu Jogja All Star, tapi dengan 3 tim lain itu di semua kasta liga. Ya, ada Persiba Bantul, kemudian ada PSCS, kemudian ada PSS Sleman gitu. Jadi di pertandingan uji coba paling pertama itu Persib Pekalongan berhasil mengalahkan Jogja All Star dengan skor 2-0 di Stadion Hugeng ya. Kemudian setelah itu Persib Pekalongan kalah 0-2 dari pasukan Super Elja dari Sleman, dan itu bertanding di Sleman. Saya kira itu pertandingan yang, apakah pertandingan yang buruk? Nah, saya kira itu pertandingan yang sangat luar biasa, terutama kiper yang berhasil meng-save ataupun mementahkan tendangan penalti dari pemain PSS gitu. Siapa tuh namanya kiper itu? Wahyu kalau nggak salah ya. Ya, Wahyu dari kiper dari Persib Pekalongan luar biasa pada pertandingan melawan PSS Sleman di Sleman. Dan menurut saya itu pertandingan yang bisa dibilang keras lah itu, dan semua tim itu mengeluarkan tim inti waktu itu, dan Persib Pekalongan hanya kalah 0-2. Kita ingat dulu waktu bermain di Stadion Maguharjo ya, Persib Pekalongan itu kalah 0-4 melawan PSS, dan itu waktu Liga 2 ya, atau ISCB kalau nggak salah ya.
Namun sekarang dengan kasta yang beda 2 tingkat, bisa dibilang PSS di Liga 1 dan Persib Pekalongan di Liga 3, Persib Pekalongan hanya kalah 0-2 dari PSS, itu luar biasa ya. Kemudian setelah itu Persib Pekalongan uji coba melawan kesebelasan dari salah satu tim terbaik dari DIY, yaitu Persiba Bantul. Kita tahu di regional DIY, Liga 3 DIY itu Persiba itu salah satu tim terkuat ya, kandidat juara bahkan. Namun dalam pertandingan uji coba kemarin Persiba Bantul itu kalah telak 4-1 melawan Persib Pekalongan. Walaupun sebenarnya kayaknya masukin dulu ya itu Persiba. Iya, di menit 9 Persiba itu masukin gol. Namun bisa di comeback oleh para pemain dari Persib Pekalongan, yaitu gol dari Aziz di menit 13, kemudian Andika di menit 26 ya. Dan Hussein Ando di menit 56. Ya, maksud saya 3-1 ya, teman-teman, bukan 4-1. Nah, ini skor yang cukup telak ya, 3-1 itu. Dan ini sinyal yang bagus untuk Persib Pekalongan. Dan itu sebagai ajang juga untuk mencari pemain baru dari Persib Pekalongan. Dan ini belum finish, para pemain ini belum rilis ibaratnya, belum launching untuk nanti di Liga 3. Pelatih Gatot Barnowo ini masih mencari pemain dari Persib Pekalongan. Dan ini kesempatan buat para pemain untuk bersaing ya di skuad Persib. Karena ini menurut saya tim yang cukup menjanjikan. Dan terakhir, yang terakhir kali itu Persib Pekalongan uji coba melawan, yang seperti saya bilang tadi di awal-awal, itu melawan PSCS Cilacap. Ya mungkin ini asumsi PSCS ini kelelahan karena sebelumnya satu hari sebelumnya itu bertanding melawan uji coba juga melawan Persekat di Tegal, dan itu PSCS juga berhasil menahan imbang tuan rumah 1-1 gitu, dan harus melakukan uji coba lagi di hari selanjutnya. Ya, misalkan nih hari Minggu melawan Persib Pekalongan, nih hari Sabtu melawan Persekat. Ya memang capek sih kalau saya bilang, ya belum 100% fit ya. Nanti boleh di refund, nanti main di mana? Cilacap ya. Gantian. Dan ini modal yang cukup bagus buat Persib Pekalongan. Dan untuk PSCS Cilacap harus berbenah karena para tim ataupun tim di Liga 2 ini mereka telah melakukan banyak evaluasi, improve ya. Seperti kita tahu Persijap telah melakukan banyak uji coba, serangkaian uji coba yang itu juga gak main-main ya, melawan PSIS ya yang di Liga 1, kemudian melawan Borneo, dan terakhir kemarin, bukan terakhir ya, sebelumnya melawan Persipapati juga, dan yang terakhir melawan Persela ya, walaupun itu berakhir dengan kekalahan dari Persijap. Ini banyak tim-tim Liga 2 yang telah berbenah, dan dari Persela juga menurut saya itu salah satu tim yang bagus ya di Liga 2, karena kita tahu Persela telah lama di Liga 1 dan mungkin mereka sangat ambis untuk naik lagi ke Liga 1 gitu. Jadi untuk PSCS saya harap sebagai salah satu wakil Jateng di Liga 2 nanti bisa improve lebih baik, karena saya juga ingin melihat nanti PSCS bisa di Liga 1 ya, karena udah terlalu lama PSCS ini berada di Liga 2 ya. Apakah kurang apa gitu, saya kurang tahu, karena kalau dilihat secara tim ataupun secara permainan ini PSCS itu selalu atau bahkan hampir selalu ada di papan atas ya. Jarang PSCS ada di papan bawah Liga 2 itu. Jadi
hanya 3 suntikan dikit, menurut saya PSCS secara mental pun bisa nanti naik ke Liga 1. Dan untuk Persib Pekalongan, bukan tempat kalian di Liga 3, ayo naik kalian ke Liga 2. Oke, nanti kita akan review lagi kalau ada pertandingan Persib Pekalongan ataupun PSCS, nanti kita akan review lagi, terutama tim-tim di Liga 2 dan Liga 3 nanti kita akan review. Jadi pantengin terus. Oke, thank you.